Guys, gue dapet undangan ke Squid Game nih lihat nih kalau ngecek. Tapi versi digitalnya aku dapetnya undangannya. Udah siap-siap nih, pakai jaket gini, tinggal nanti dinomorin. Gak ada yang ini gara-gara lagi euforia Squid Game ya, di mana-mana Squid Game dan gue sendiri sih udah nonton filmnya dan gue tertarik membahas Squid Game karena memang di situ kan ada tokoh, salah satu tokohnya yang punya tumor di otak dan itu kurang lebih bisa relate sih. Jadi ya udah aku pengen ngebahas. Ditambah lagi ada juga yang nanya ke aku mengenai pandangan aku terhadap kematian. Pertanyaannya itu memang aku jawab personal dan aku pernah jawab juga sebenarnya di video TikTok, tapi itu ringkas banget. Jadi aku pengen bikin satu video yang dedicated buat ngebahas hal ini. Oh, sampai lupa kan, biasanya gue mengenalkan diri dulu. So welcome back with me, Iyas, cancer survivor sekaligus traveler. Ini udah been hiatus ya for a certain months gitu kan, certain weeks or certain months gitu, karena memang gue keadaannya ada beberapa yang guanya juga lagi banyak aktivitas dan ada drop juga biasalah karena pengobatan kanker. Jadi upload video YouTube-nya juga lagi jarang. Nah, kali ini aku pengen membahas Squid Game dan pandangan mengenai kematian itu dari segi orang yang memiliki penyakit kanker. Bentar, minum dulu, haus. Oke. Jadi, di Squid Game itu kan ada karakter kakek-kakek, dia itu urutan 001 atau yang pertama kali join Squid Game. Nah, dia itu memiliki tumor di otaknya dan aku ngelihat bahkan di episode satunya aja, dia itu tuh ada beberapa momen yang aku ngerasa relate banget sama aku gitu, mengenai mindsetnya dia dan cara dia berbicara. Nah, di Squid Game itu, ini kalau yang belum nonton, ya moga-moga nggak spoiler ya, tapi aku jelasin secara briefly. Jadi dia itu ada game-game kayak Battle Royale gitu. Dan gamenya itu yang berpartisipasi ratusan orang, 456 orang itu yang berpartisipasi untuk memperebutkan sejumlah uang, tapi taruhannya nyawa, kurang lebih kayak gitu. Ya gamenya intinya kejam-kejam lah gitu ya, jadi bisa sampai taruhan nyawa. Nah, si kakek ini, dia itu kan udah agak skip gitu ya, karena kan ada tumor di otaknya, ya wajar lah ya. Aku sih udah nonton sampai habis dan ya ada plot twistnya lah ya di dia. Cuma dari episode 1 itu tuh dia menunjukkan bahwasanya dia kayak nggak takut mati gitu. Di saat yang lain itu kayaknya masih ada ketakutan akan kematian, dia itu enjoy aja gitu, gara-gara dia menganggap kalaupun nggak ikut game ini, kalaupun dia nggak berpartisipasi di situ juga hidupnya akan sebentar lagi. Jadi dia kayak mau enjoying every moment dan kayak paling nothing tulus gitu loh ketimbang peserta lain. Untuk yang memiliki penyakit kronis, aku rasa rata-rata sih seperti itu ya. Aku mau kaitin dengan waktu ada yang bertanya pandangan aku itu mengenai kematian tuh gimana. Apakah jadi takut atau jadi gimana gitu ya. Dan aku jawab, dari dulu itu, bahkan sebelum aku kena kanker, aku sebenarnya nggak takut sih akan kematian. Bukannya sok-sokan gitu ya, ngerasa sok suci atau gimana sehingga nggak takut mati atau hal-hal lain, enggak sih. Tapi aku menyadari bahwasanya kita itu hidup momennya sangat terbatas. Manusia itu udah pasti mati kan, itu adalah suatu hal yang pasti. Jadi ngapain ditakutin, yang beda itu adalah kapannya aja. Jadi meski waktunya berbeda-beda, tapi itu adalah suatu hal yang pasti. Waktu aku kena kanker, yang ada bukannya aku jadi takut mati gitu ya, bukannya aku jadi bergeser gitu mindset aku, tapi kayak lebih diingetin bahwasanya ya udah, waktu kamu emang limited loh gitu. Kamu punya penyakit kronis, survival rate-nya sekian persen, which is itu lebih mungkin untuk meninggal duluan ketimbang orang-orang yang sehat. Meskipun ya nggak jaminan ya, ada orang yang sehat banget ya tiba-tiba udah menemui ajalnya. Sementara aku ini udah pengobatan selama hampir 6 tahun, enggak 6 tahun sih, 5 tahun. Tapi masih survive aja, dan bahkan rambut udah tumbuh, daily activities bisa, kerja juga oke gitu kan. Maksudnya masih bisa lah meskipun stamina-nya nggak sekuat dulu, dan aku lebih gampang kecapean ketimbang waktu aku sebelum kanker itu. Wah, hajar tuh kalau misalnya mau activity-nya banyak banget, terus habis itu kerja sampai larut kayak ya udah gitu, kayak nggak berasa capek. Sekarang ya aku harus lebih menyadari hal itu, lebih menyadari bahwasanya aku memang masih terapi, masih ada penyakitnya, sehingga ya memang aku lebih cepet capek. Tapi mengenai kematian nggak ada tuh jadi kayak ngerasa jadi galau gitu, misalnya hidupnya itu jadi aku nggak nikmatin, nggak. Justru malah I want to enjoy every moment in my life, every second in my life gitu. Karena kan makin diingetin waktu lo terbatas loh. Jadi ya udah, di waktu yang ada ini aku masih dikasih kesempatan buat hidup. Ya daripada aku bergalau-galau terus habis itu aku fokus ke penyakitnya,
memang itu sakit, tapi justru akan lebih nggak sakit kalau misalnya pikiran kita ke distract ke hal yang kita sukain. Dan dengan kita melakukan hal yang kita sukain itu ya kita menikmati hidup kita. Hal-hal yang kita lakuin itu juga kalau bisa ya, ini menurut pendapatku harus yang memang kamu senengin gitu. Susah sih budaya kita itu kadang-kadang ada hal-hal yang kita lakukan itu for the sake of other people gitu. Dan di sini tuh kental banget budayanya, sehingga kebahagiaan pribadi itu jadi dikorbankan banget. Dan hal itu tuh kadang-kadang bukan hal-hal kecil, kadang-kadang kita tuh mengambil keputusan yang itu impactnya seumur hidup buat kita hanya untuk menyenangkan orang lain. Itu banyak banget kejadiannya, karena aku lihat juga lingkungan sekitar aku, ada teman-teman yang curhat ke aku juga, banyak yang kejadiannya seperti itu di sini. Mereka nggak mementingkan kebahagiaannya diri sendiri, jadi mereka malah living other people's life gitu, karena itu adalah hal yang orang lain mau, bukan hal yang diri sendiri mau. Jadi yang aku tekankan di sini adalah menikmati hidup yang bener-bener kemauan sendiri, pengen itu yang dinikmatin. Dengan menikmati hidup sesuai dengan yang kemauan diri sendiri, itu baru aku bisa bilang bahwasanya you're living your life. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada Squid Game beneran, kira-kira kalau aku dapet invitation-nya, aku join apa enggak? Coba tebak. Yes, aku sih akan join-join aja, karena jangan dilihat dari kejamnya game itu ya. Aku sih juga sebenarnya kalau ngelihat gamenya tuh kejam banget, dan kalau ngelihat ada orang lain yang meninggal gitu ya di game itu ya, aku juga akan sedih juga lah, itu suatu hal yang pasti kan. Tapi maksudnya di sini apa yang tekankan? Jadi mindset aku tuh lebih nothing tulus. Dan coba deh perhatiin, di episode 1 itu, kakek itu yang ekspresinya agak berbeda dengan yang lain. Yang lain tuh kayak panik, ketakutan, terus ada yang mau kabur-kabur. Si kakek itu, ekspresinya yang berbeda sendiri, dan kelihatan dia menikmati permainan itu. Ya, di luar plot twistnya ya, sekali lagi gue gak pengen spoiler. Di situ, yang bisa aku relate adalah nothing tulusnya. Jadi, aku pun kalau di momen itu, udah ngerasa, ya udah, gue mencoba suatu hal, kalaupun gue mati gak apa-apa juga gitu. Udah ke tahap yang kayak gitu. Tapi bukan berarti jadi cari gara-gara ya, maksudnya jadi sengaja mau let's say masuk ke kandang singa biar gue meninggal, bukan kayak gitu juga. Cuma maksudnya in every moment aku tetap cautious, tetap berhati-hati. Tapi jadi menghadapi kematian itu atau memandang kematian itu bukan sesuatu yang jadi big deal lagi. Aku jadi udah lebih menerima kalau misalnya memang detik ini juga, bahkan misalnya setelah aku upload video ini juga aku dipanggil gitu ya, aku udah nggak ada, kayak ya udah, aku kayak jadi udah lebih siap gitu. Satu lagi, kematian itu kadang malah aku pandang sebagai salvation sih. Dan buktinya juga banyak orang kan yang kalau misalnya meninggal, kerabatnya lah atau siapanya, pasti dia ngomong kayak, adalah yang ngomong ya, mungkin nggak semuanya, tapi ada yang ngomong udah selesai ya perjuangannya, udah nggak sakit lagi. Ya berarti kan itu one kind of salvation. Ya menurut aku sih, balik lagi ini pendapat-pendapat tadi semuanya itu adalah menurut aku. Jadi kalau kalian mau setuju ya silakan, kalau mau nggak setuju juga ya silakan, karena kan itu pendapat aku. Dan ini aku trigger karena ada yang bertanya mengenai pandangan aku terhadap kematian. Dan gini, kalau misalnya pun nggak setuju terus kalian mau ngekotbahin aku juga silakan, meskipun sebenarnya aku nggak butuh sih. Jadi mostly orang dengan penyakit kanker atau mungkin penyakit kronis lainnya itu nggak butuh sih khotbah-khotbah misalnya, oh kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Apalagi kalau orangnya itu ya sorry to say ya, nggak melaksanakan hal itu juga gitu loh. Jadi khotbah-khotbahnya tuh terasa kayak kosong. Kadang kan kita nggak bertanya, khotbahnya itu juga kadang-kadang ngejudge kita tanpa mereka tahu kita tuh seperti apa. Nah, jadi ketimbang khotbah, menurutku kalau kalian emang bener-bener mau support, itu lakuin sesuatu yang real deh. Contohnya apa? Ya misalnya kalau ke aku, kalian kasih uang untuk biayain aku biaya terapi kanker misalnya sekali aja, itu kan sekali itu udah 120-an juta. Ya itu sangat membantu. Atau nggak usah seperti itu deh, misalnya lagi pengen handphone, ya udah dikasih. Oke, kalau misalnya masih kemahalan, misalnya lagi pengen makan sesuatu, ya udah kasih. Atau oke, yang nggak mengeluarkan biaya, misalnya lagi pengen lihat pohon di luar, ya dibawa. Jadi tindakan-tindakan yang real gitu loh. Menurutku kita tuh nggak butuh cuma dibilangin aja, apalagi dengan nada ngejudge, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu.
itu juga bukan something yang real gitu loh, nggak membantu dan malah bikin hati kita tuh makin semut. Jadi ya aku sih lebih suka tindakan yang real aja. Nah, apalagi kalau misalnya kasih saran tapi nggak nanya dulu gitu loh. Kasih sarannya itu pun kadang-kadang kan ada hal yang udah kita lakuin tapi ya sotoy gitu loh, main dikasih saran. Harusnya ya nanya dulu, kamu udah pernah ini belum baru disaranin gitu kan. Ya baiknya nanya dulu ya. Kecuali kalau ngasih duit sih nggak pakai nanya, dikasih ya aku yakin semua orang nggak bakal nolak. Tapi maksud aku ya gitu, aku sering banget ada pengalaman orang nggak setuju dengan pandangan aku, jadi ya malah mereka berkhotbah terus ngasih saran dengan nada ngejudge, which itu nggak perlu banget. Buat aku tuh nggak perlu banget dan nggak ngaruh sumpah. Secara real tuh nggak terlalu ada impactnya buat kita, itu malah impactnya buruk gitu. Well, mungkin buat most people ya, mungkin nggak semuanya juga ngerasa kayak gini. Mungkin ada juga yang justru membutuhkan khotbah or pep talk, itu ya terserah. But I don't need that kind of preach. So itulah dia pandangan gue. Thank you for watching. Stay happy, stay healthy, stay safe, and bye-bye.